Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Masaganta dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen kompensasi dalam sistem pengendalian manajemen. Ketika kita sedang berbicara tentang manajemen kompensasi, kita tidak hanya membahas gaji dan tunjangan. Manajemen kompensasi adalah sebuah proses strategis yang mencakup keseluruhan aktivitas untuk merancang, mengelola, serta mengevaluasi sistem penghargaan kepada karyawan. Tujuan utamanya adalah memastikan organisasi mampu mencapai sasaran secara efektif melalui pemberian imbalan yang tepat. Kompensasi memiliki peran penting karena ia berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan. Ketika kompensasi diberikan dengan adil dan sesuai, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, kompensasi bukan hanya persoalan material. Menurut Cahyani 2005, kompensasi juga berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Ini menunjukkan bahwa secara organisasi memberi penghargaan mencerminkan nilai dan penghormatan terhadap individu. Karyawan yang merasa tidak dihargai dan tidak Karyawan yang merasa dihargai tidak hanya bekerja lebih baik, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dengan organisasi. Dengan demikian, manajemen kompensasi tidak dapat dipandang sebagai fungsi administrasi semata, melainkan sebagai alat strategis untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif, loyal, dan berkinerja tinggi. Selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen kunci efektivitas organisasi. Nah, sebelum kita mengaitkan kompensasi dengan pengendalian manajemen, kita perlu memahami dulu apa sistem pengendalian manajemen. Menurut Anthony dan Rees 1984, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah mekanisme yang membantu manajemen dalam mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan aktivitas organisasi agar tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, dimulai dari penetapan tujuan organisasi, kemudian dilanjutkan dengan perumusan strategi, pembuatan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan program, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja. Setiap langkah memiliki kontribusi untuk memastikan kegiatan organisasi tetap berada di jalur yang benar. Keunggulan dari sistem ini adalah sifatnya yang proaktif, yang artinya pengendalian tidak hanya dilakukan setelah masalah muncul, tetapi juga dilakukan sejak awal untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sistem ini juga mendorong perilaku yang sesuai standar sehingga organisasi dapat menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitasnya. Dengan pendalian manajemen yang kuat, organisasi dapat menghindari inefisiensi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan mencapai hasil yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kompensasi dalam organisasi. Kompensasi dalam organisasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kedua jenis kompensasi ini sama-sama penting karena berperan dalam mempengaruhi motivasi, perilaku, dan kepuasan kinerja karyawan. Pertama, kompensasi finansial. Ini mencakup gaji dan upah tetap yang biasanya disesuaikan dengan pasar kerja dan tingkat persaingan industri. Selain gaji tetap, perusahaan memberikan bonus dan insentif berbasis kinerja sebagai bentuk apresiasi dalam pencapaian tertentu. Ada juga tunjangan seperti asuransi kesehatan, BPJS, dana pensiun, serta fasilitas lain yang membuat karyawan merasa aman dan secara finansial. Beberapa organisasi juga menawarkan opsi saham sebagai bentuk penghargaan jangka panjang. Ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memiliki bagian dari perusahaan dan berpartisipasi dalam pertumbuhan nilai organisasi. Selain kompensasi finansial, kompensasi non-finansial juga memiliki pengaruh besar terhadap motivasi kinerja, seperti lingkungan kerja yang nyaman, aman, serta budaya organisasi yang positif. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan berkontribusi lebih baik. Kesempatan pengembangan karir, pelatihan, dan program mentoring juga termasuk kompensasi non-finansial. Ini membantu karyawan tumbuh dan merasa bahwa perusahaan berinvestasi pada masa depan mereka. Program work-life balance, penghargaan prestasi, fleksibilitas waktu kerja, dan pengakuan informal juga menjadi bagian sangat penting dari kompensasi modern. Nah, selanjutnya adalah tujuan strategis manajemen kompensasi.
Manajemen kompensasi bukan hanya soal membayar karyawan, melainkan tentang bagaimana organisasi merancang struktur imbalan yang mendukung strategi dan tujuan jangka panjang. Ada beberapa tujuan strategis dari manajemen kompensasi. Yang pertama, yaitu untuk menarik talenta terbaik. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan harus mampu menawarkan paket kompensasi yang menarik agar kandidat yang berkualitas tertarik bergabung dan bertahan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika kompensasi diberikan dengan adil dan transparan, karyawan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Bonus berbasis kinerja, insentif, dan penghargaan lainnya membuat karyawan bisa bekerja dengan target yang lebih jelas. Tujuan ketiga adalah menciptakan keadilan, sesuai baik secara internal maupun secara eksternal. Keadilan internal memastikan bahwa karyawan dengan posisi, tanggung jawab, dan kontribusi yang setara menerima penghasilan yang setara pula. Sedangkan keadilan eksternal memastikan bahwa kompensasi perusahaan tidak jauh tertinggal dibandingkan kompetitor. Keempat, yaitu manajemen kompensasi membantu membangun loyalitas. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka akan setia dan tidak cepat berpindah ke perusahaan lain. Ini mengurangi turnover yang bisa berdampak pada biaya rekrutmen dan pelatihan. Terakhir, perusahaan harus memastikan kepatuhan dan efisiensi biaya. Sistem kompensasi harus sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan dan tetap mengontrol beban biaya agar organisasi dapat beroperasi secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengendalian internal dalam siklus pengajian. Studi kasus rumah sakit X. Pada bagian ini, ketika kita melihat bagaimana pengendalian internal diterapkan dalam siklus penggajian melalui studi kasus rumah sakit X. Pengendalian internal adalah komponen penting dalam mencegah kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi dalam proses penggajian. Kerangka COSO menjadi acuan utama dalam merancang pengendalian internal yang aktif. Studi kasus rumah sakit X menunjukkan bahwa tanpa adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, risiko kerugian finansial sangatlah tinggi. Misalnya potensi adanya pegawai fiktif, perhitungan gaji yang tidak sesuai, manipulasi lembur, atau pembayaran gaji yang tidak tepat sasaran. Dalam kasus tersebut, pengendalian internal yang kuat diterapkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, pembatasan akses sistem penggajian. Yang kedua, pemisahan tugas antara bagian HRD, akuntansi, dan keuangan. Serta audit rutin yang memastikan kepatuhan kebijakan yang berlaku. Selain itu, proses rekonsiliasi payroll dilakukan setiap bulan untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam perhitungan. Hasilnya, rumah sakit X mampu meningkatkan integritas finansialnya. Pembayaran gaji dilakukan secara lebih akurat, tepat waktu, sesuai dengan ketentuan organisasi. Ini juga tidak hanya mengurangi potensi penyimpangan, tetapi juga menyimpan rasa percaya karyawan terhadap institusi. Kesimpulannya, kita dapat melihat bagaimana manajemen kompensasi dan sistem pengendalian manajemen memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya harus berjalan secara sinergis agar organisasi dapat mencapai efektivitas dan daya saing yang optimal. Pertama, kompensasi harus dirancang agar selaras dengan tujuan organisasi. Tanpa integritas yang kuat antara strategi kompensasi dan sistem pengendalian, perusahaan sulit memastikan perilaku karyawan yang konsisten dengan tujuan bisnis. Kedua, kompensasi yang adil dan transparan akan menciptakan motivasi. Karyawan akan bekerja dengan lebih semangat ketika mereka merasa penghargaan yang diberikan sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Ketiga, pengendalian internal yang kuat memastikan bahwa sistem kompensasi berjalan dengan baik. Ini menciptakan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Tanpa kontrol yang memadai, risiko penyimpangan dalam penggajian akan meningkat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.